Mari kita memasuki saat pelayanan firman dan mendahuluinya dengan berdoa. Memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, sebelum firman-Mu dibaca dan diberitakan, berilah kepada kami anugerah-Mu untuk mampu mencerna, memahami, dan menerjemahkannya dalam perilaku kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk mencintai firman, mendalami, memahaminya, dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, baru-baru ini terjadi pada saat larut malam, seorang wanita muda asal Indonesia, orang Indonesia, terbunuh karena rumahnya dihajar oleh puluhan peluru oleh 3 orang remaja pria yang rupanya salah menembaki sasaran. Salah rumah, salah sasaran. Akibatnya, seorang tenant di dalam rumah itu terluka, sedangkan si pemilik rumah, yaitu perempuan itu, tewas. Kejadian yang sukar dicerna oleh akal sehat.
Di mana letak keadilannya? Cerita lain. Ada sepasang suami istri yang saleh dan setia melayani Tuhan. Membesarkan seorang anak lelaki yang baik, berbakat dan cerdas. Dan setelah anak itu lulus kuliah dan kemudian menjadi seorang dokter, dia mati tertabrak mobil yang dikendarai oleh seorang pemabuk. Ada seorang istri yang baru melahirkan anaknya yang pertama, mendapati suaminya selingkuh dengan sahabat karibnya. Orang baik celaka, orang jahat berjaya tertawa-tawa. Orang jujur ditindas, orang yang tidak baik, yang curang, lancar hidup dan usahanya. Hukum tidak memihak yang benar. Aparat hukum tidak berguna karena makan suap. Di mana letak keadilannya? Tetapi saudara-saudara, that is life. You're gonna find a bunch of unfairness, injustice, and absurdity. A lot of wildly unreasonable situations happen. That is life. Banyak hal atau kejadian yang akal sehat kita tidak bisa mencernanya. Rasa keadilan kita tidak bisa menerimanya. Sebaliknya terasa sekali ada kesewenang-wenangan di dalamnya. Ketidakadilan menampilkan wajah berjuta wajah di kehidupan ini. Itulah salah satu tantangan terbesar untuk seseorang beriman di dunia ini, bukan? Ketidakpuasan, ketidakterimaan menyaksikan unfairness di dalam hidup ini. Dan ini juga yang menjadi rahim yang melahirkan orang-orang ateis di muka bumi ini. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang berkata, untuk apa percaya kepada Allah yang membiarkan kejahatan dan kesewenang-wenangan terjadi? Untuk apa? Itu sebabnya ada banyak orang meninggalkan imannya atau memutuskan untuk menjadi ateis. Meskipun demikian, bukan berarti kita orang-orang beriman tidak bergumul dengan ketidakadilan di dalam hidup ini. Kita yang bukan ateis pun mengeluh, bertanya-tanya, dan geleng-geleng kepala dibuatnya. Bahkan tidak jarang iman kita pun dibuat goncang karenanya. Apalagi kalau itu kita sendiri yang mengalaminya. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di manakah letak keadilanmu, Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau tidak bertindak? Dan seterusnya. Kita protes, kita marah, kita gemes, kita kesel hati, nyesek di sini.
lalu ngambek kepada Tuhan, merasa jemu berbakti, capek untuk tetap percaya, capek deh. Malah kita menjadi malas untuk berdoa lagi. Untuk apa saya berdoa lagi? Itu sebabnya saudara-saudara, tidak heran Tuhan Yesus berkata begini di akhir perumpamaan yang tadi kita baca di ayat 8. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Anak Manusia datang, maksudnya ialah ketika akhir zaman tiba. Yesus datang kedua kalinya sebagai hakim sejati yang akan menyatakan keadilannya atas semua orang. Apakah pada saat itu masih ada orang yang bertahan dalam iman? Masih adakah orang yang tetap percaya bahwa keadilan Tuhan itu ada? Masih adakah orang yang tetap percaya kepada Tuhan meskipun bergumul melihat banyak ketidakadilan dalam dunia ini? Masih adakah? Adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini saudara-saudara, Lukas mengajak kita memotret objek iman, faith, dari angle yang berbeda lagi. Sebenarnya siapakah tokoh utama di dalam perumpamaan yang kita baca ini? Alkitab Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul dengan tekanan pada tokoh hakim. Oleh sebab itu kalau Anda punya Alkitab Indonesia, judul perumpamaan ini adalah perumpamaan hakim yang tidak benar. Jadi tokoh utamanya si hakim. Tapi saya lebih condong untuk sepakat dengan Alkitab bahasa Inggris, New International Version, NIV. NIV memberi judul pada perumpamaan ini, Parable of the Persistent Widow. Parable of the Persistent Widow. Perumpamaan tentang janda yang tekun, yang tangguh, yang teguh. Sebab memang itulah tokoh utamanya dalam cerita ini. Tokoh utama dalam cerita ini adalah si janda. Ini cerita tentang ketangguhannya berjuang. Janda itu disebut selalu datang, ayat 3. Ayat 5, terus saja datang. Selalu datang, terus saja datang. Kata yang dipakai dalam bahasa naskah Yunaninya memiliki pengertian, dia itu tidak jemu-jemunya. Dia tidak kenal menyerah. Dia itu persistent. On and on and on. Never give up. Itulah kata kunci di dalam perumpamaan ini, yang kemudian oleh Tuhan Yesus dihubungkan dengan sikap orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ayat 7. Orang-orang beriman yang meskipun dihambat tantangan hidup yang tidak adil,
tetap berseru kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemunya, persis seperti sikap si janda dalam cerita ini, very persistent. Janda pada zaman itu posisinya lemah, saudara-saudara. Tidak punya payung pelindung hukum. Rawan untuk ditindas orang, ditipu, di-violate hak-haknya. Tidak punya posisi tawar, bargaining power sama sekali. Apalagi kalau dia miskin. Begitulah rupanya pengalaman si janda dalam cerita ini. Dia menjadi sasaran ketidakadilan hidup. Tetapi yang mengagumkan adalah dia dengan persisten meminta pembelaan. Dan itu tidak sia-sia. Dengan ironis, dramatis, digambarkan dalam cerita ini, dia minta pembelaan dari seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 2 dan ayat 4 mencatat itu. Artinya, dari sisi si hakim sebenarnya tidak punya reason, tidak merasa punya obligasi apapun untuk menolongnya. Dari sisi si hakim. Sebab dia hakim yang tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan sama sekali, tidak segan dan tidak hormat pada siapapun. Tidak ada yang bisa menekan dia. Rasa takut akan Tuhan tidak punya. Boleh dibilang dia hakim ateis. Hormat segan pada orang dia tidak kenal. Seorang pun tidak bisa memberi pressure kepada dia. Artinya, sekali lagi dari sisi si hakim, tidak ada reason, tidak ada alasan untuk merespon permintaan si janda. Boleh dibilang, si janda tidak punya chance banyak untuk ditanggapi. Ibaratnya dia bertepuk sebelah tangan. Dia minta terus, tapi tidak ada sambutan dari sini. Karena dari sini tidak merasa ada reason untuk menanggapi. Jadi si janda ini bertepuk sebelah tangan. Tetapi, kalau pada akhirnya kondisi berbalik, menguntungkan si janda. Sebabnya bukan pada si hakim itu. Cerita ini ingin mengatakan sebabnya ada pada si janda itu sendiri. Sebabnya cuma satu. Persistensinya yang luar biasa. On and on and on. Dia terus datang. Judge, help me. Siang dan malam begitu hakim itu mau meletakkan kepalanya di bantal tidur, terdengar suara, Judge, Judge, help me. Berebeken dia lama-lama. Dia merasa capek, ini orang mengganggu saya. Begitu persisten, akhirnya hakim itu menolong dia. Persistensi. Itulah kata kunci perumpamaan ini. Ada sebuah cerita. Gadis ini buta di usia yang sangat belia. Di saat teman-teman sebayanya bermain gembira, dia hanya menghidupi kegelapan di kamarnya. Hidup begitu tidak adil pada dia. Jiwanya berontak, perangainya menjadi pemarah, sikapnya pun kasar pada siapa saja. Ucapannya pedas,
guru-guru yang didatangkan ke rumahnya tidak ada yang tahan. Sampai suatu saat datang seorang guru privat yang sangat tegas, namun tekun dan sabar dan pantang menyerah. Dia terus mendekati anak ini, mencari cara yang khusus untuk mendidik gadis buta ini. Dia berusaha mengoptimalkan indera yang normal, pendengar, peraba, pencium, perasa. Dia menggunakan 4 indera yang lain itu untuk menolong anak ini menerabas kegelapannya, mengenali dunia luar. Melalui perjuangan keras, baik dari si anak itu sendiri akhirnya, maupun guru privatnya itu, kemajuan demi kemajuan dicapai. Singkat kata, akibat ketekunan dari proses belajar yang unik bertahun-tahun itu, kecerdasan anak gadis ini bertumbuh optimal. Dia buta, tapi dia cerdas dan bisa belajar, bahkan menyaingi anak-anak yang normal. Sampai akhirnya dia berhasil meraih gelar sarjana dan menjadi lawyer wanita pertama di dunia yang seorang tunanetra. Hidupnya menginspirasi banyak orang. Jasanya sangat besar untuk pendidikan para cacat di dunia ini. Dialah Helen Keller. Dan guru itu adalah Miss Anne Sullivan. Di belakang kisah keberhasilan Helen Keller yang menyejarah itu, ada persistensi yang luar biasa. Dunia tetap unfair bagi Helen Keller. Fakta bahwa dia buta itu tetap unfair bagi dia. Tetapi akhirnya persistensinya mampu memberi arti pada unfairness itu. Dia tidak dikalahkan oleh unfairness itu. Dia berselancar di atas gelombang unfairness dan menjadi seorang yang hidupnya sangat berguna bagi begitu banyak orang. Itulah keadilan Tuhan bagi Helen Keller. Saudara sekalian, persistensi itu memang luar biasa. Dampaknya mengagumkan. Kalau Anda suka nonton ajang pencarian bakat sekarang ini, entah itu Got Talent, atau itu X Factor, atau itu The Voice, atau itu Idol, kita akan dibuat terkejut oleh banyak orang punya potensi berbakat, bahkan ada yang masih anak-anak kecil, dan ada pula yang sakit, ada pula yang sakit terminal, sampai juga ada yang duduk di atas kursi roda, berdiri di atas panggung itu, entah menyanyi, ada yang dance, ada yang main sulap, ada yang magic, dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, di balik semua peragaan yang mengagumkan itu, selalu ada yang namanya disiplin ketangguhan yang tidak kenal menyerah, persistensi. Sampai ada orang yang bilang, the biggest talent is persistence.
talent yang terbesar itu adalah ketekunan itu sendiri. Dan kita tahu, ketekunan itu tidak selalu harus ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak selalu ada hubungannya dengan Allah. Di dunia ini, orang-orang sekuler, orang-orang tak bertuhan, orang-orang tidak kenal agama pun merasakan dampak atau manfaat dari persistensi. Kalau mereka persisten, banyak yang berhasil. Banyak orang yang bisa berhasil karena persisten. Dunia sekuler pun mengenal khasiat dari persistensi. Bukankah itu yang tergambar dalam perumpamaan ini? Janda itu berjuang di dunia orang yang tidak kenal Tuhan. Apakah janda ini kenal Tuhan? Perumpamaan ini juga tidak menjelaskan. Perumpamaan ini perumpamaan sekuler. Janda ini berjuang di tengah-tengah dunia yang tidak kenal Tuhan. Hakim yang didatanginya pun orang ateis. Bahkan janda itu bertepuk sebelah tangan. Tapi ujungnya apa? Dia berhasil karena persistensi. Jadi jangan kita bilang di luar Tuhan atau di luar iman tidak ada keberhasilan. Jangan. Siapa bilang? Ada. Banyak. Mengapa? Karena di dunia ini ada persistensi. Cara kita berpikir harus kita ganti. Jangan bilang di luar Tuhan, di luar iman, apalagi di luar iman Kristen tidak ada keberhasilan. Jangan. Sebab ada. Karena di dunia ini ada persistensi. Kita harus mengganti cara kita berpikir sesuai perumpamaan ini berpesan. Kita harus menggantinya begini. Kalau di dunia sekuler saja orang bisa merasakan manfaat dari persistensi, apalagi kalau kita beriman kepada Tuhan. Kalau di luar sana saja orang bisa berhasil karena persistensi, apalagi kalau kita beriman kepada Tuhan. Kalau hakim ateis saja ternyata bisa menyerah pada persistensi si janda, apalagi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Ayat 7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau janda dengan hakim itu tidak dua arah, tidak two-way traffic begini. Janda itu minta tolong. Hakim tidak merasa wajib untuk menolong. Janda itu bertepuk sebelah tangan. Tapi antara kita dengan Tuhan, bagaimana? Antara kita dengan Tuhan berbeda. Kita ingin menjangkau Tuhan. Tuhan juga Tuhan yang mengasihi dan menyayangi kita. Alkitab berkata, Tuhan itu penolong kita di dalam kesesakan. Jadi kita tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi two-way traffic. Kita mencari Tuhan, Tuhan mencari kita. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu memang penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau dalam case
yang satu arah saja dengan persistensi. It works. Apalagi yang dua arah. Tuhan Yesus ingin mengajar kita. Begitulah seharusnya cara kita berpikir. Persistensi yang dikombinasi dengan kasih sayang Tuhan is the biggest power we've ever had. Kombinasi antara persistensi kita dengan kasih sayang Tuhan, itulah the biggest power we've ever had. Saudara sekalian, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Juga tak pernah janji jalan selalu rata. Hidup ini tidak sempurna. Hambatan selalu ada. Kebutuhan kita pun rupa-rupa. Tidak jarang terpenuhinya kebutuhan itu bagi kita terasa begitu lama. Jawabannya tidak kunjung tiba. Malah ada yang sepertinya percuma ditunggu, mustahil saja. Membuat kita tersudut di pojok rasa putus asa. Oh, mungkin itu kebutuhan akan pekerjaan yang mapan. Oh, mungkin itu penyelesaian sebuah masalah. Mungkin itu datangnya jodoh untuk diri sendiri. Kapan? Atau mungkin datangnya jodoh untuk anak-anak kita. Kapan Tuhan? Atau mungkin problema pasangan hidup yang sampai sekarang belum seiman dengan kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Oh, saudara-saudara, jangan menyerah. Tetaplah bertekun. Keadilan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan itu tak pernah terlambat. Segalanya pasti indah pada waktunya. Hakim lalim saja akhirnya menyambut sebuah persistensi. Apalagi Tuhan yang baik. Kita percaya dan kita selalu bernyanyi, bukan? Allah itu baik. God is so good all the time. All the time God is so good. Apalagi Tuhan yang baik itu. Kalau hakim lalim itu saja tidak tahan melawan persistensi. Apalagi Tuhan yang baik itu. Teruslah persisten. Teruslah berjuang dan berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Andaikan Anda hanya bisa meneteskan air mata, yakinlah air mata itu pun tidak akan sia-sia. Bahkan ketika kita serasa tidak sanggup lagi berdoa dan kehilangan kata-kata kita, tetaplah berdoa. Jadikanlah keluhmu, jadikanlah protes amarahmu, jadikanlah desah nafasmu, senandungmu, nyanyianmu, bahkan tangisanmu dan diammu sebuah doa. Never cease to pray. Itulah yang ingin Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan ini. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus
asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berjuang. Persistensi yang dikombinasi dengan Tuhan yang baik, itulah the biggest power in our life. Tetaplah setia dan berdoa supaya kalau Tuhan datang, Dia mendapati masih ada orang yang beriman.